kita bisa bertemu dengan aman kali ini. Iya, benar. Iya, Setuju. senang Itu saja. benar sekali. Tidak usah khawatir. Saudara-saudari, untuk mendengar suara Tuhan kita harus mendengar dengan hati dan roh. Pemikiran yang serupa dapat saling memahami. Firman Tuhan adalah kebenaran, punya kuasa dan otoritas. Mereka yang punya hati dan roh pasti dapat merasakannya. Iya, itu benar sekali. Banyak orang setelah baca firman Tuhan yang Maha Kuasa dapat memastikan itulah suara Tuhan, ucapannya. Benar, firman ini begitu Iya, praktis. mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku merasakan yang sama. Iya. Setiap kali Tuhan berinkarnasi, dia mengerjakan satu tahap pekerjaan. Tidak seperti para nabi yang diarahkan Tuhan hanya berkata-kata dalam konteks tertentu. Bila inkarnasi Tuhan mengerjakan satu tahapan pekerjaan, dia harus sampaikan banyak firman, harus mengungkap banyak kebenaran. Menyingkapkan rahasia dan bernubuat. Ini butuh waktu tahunan atau beberapa dekade untuk digenapi. Iya, benar. Juga. Contohnya, dalam pekerjaan penebusan, Tuhan Yesus berkhotbah, "Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat." Mengajar manusia mengaku dosa, bertobat, mengampuni, bertahan, dan menderita, memikul salib, serta semua yang harus diikuti manusia di zaman kasih karunia. Dia nyatakan watak kasih dan belas kasih Tuhan. Juga mengungkapkan rahasia kerajaan surga serta syarat untuk memasukinya. Hanya setelah penyalipan, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, pekerjaan penebusan Tuhan selesai. Firman yang disampaikan Tuhan Yesus, kebenaran dari Tuhan kepada manusia dalam pekerjaan penebusannya. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa datang menyampaikan kebenaran yang sucikan dan selamatkan manusia. Melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan, menyatakan kepada manusia watak aslinya yang berpusat pada kebenaran. Dia menyingkapkan seluruh rahasia besar rencana pengelolaannya selama 6.000 tahun. Dia telah membuka zaman kerajaan dan mengakhiri zaman kasih karunia. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah pencurahan alami dari esensi kehidupan Tuhan dan pengungkapan wataknya. Seluruh tahap pekerjaan firman Tuhan yang dikerjakan di akhir zaman untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Amin. Iya. Benar, untuk Ucapannya menyucikan benar dan sekali. menyelamatkan manusia. Saudara-saudari, mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan dengar apa ini adalah kebenaran dan suara Tuhan. Setuju? Baik. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan menjadi daging kali ini, pekerjaannya untuk mengungkapkan wataknya, terutama lewat hajaran dan penghakiman. Dengan dasar ini ia bawa lebih banyak kebenaran kepada manusia, menunjukkan banyak cara untuk melakukannya. Sehingga dapat mencapai tujuannya untuk menaklukkan dan menyelamatkan manusia dari wataknya yang rusak. Inilah landasan di balik pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan. Amin. Iya, itu benar. Aku akan bacakan. Baik. Ini Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di akhir zaman, Kristus memakai berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, membedah kata-kata dan perbuatannya. Kata-kata ini terdiri dari berbagai kebenaran. Seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia harus taat Tuhan, bagaimana setia kepada Tuhan, bagaimana manusia harus hidup dalam kemanusiaan yang biasa, serta hikmat dan watak Tuhan, dan lain-lain. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, kata-kata yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan karena manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak begitu saja menjelaskan sifat manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkannya, membentuknya, dan memangkasnya. Cara-cara penyingkapan, pembentukan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan kata-kata biasa, tetapi dengan kebenaran yang tidak dimiliki oleh manusia sama sekali. Hanya cara begini yang dianggap penghakiman. Hanya dengan penghakiman ini manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya untuk tunduk kepada Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Pekerjaan penghakiman bertujuan agar manusia tahu wajah Tuhan yang sejati.
dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman membuat manusia menambah pemahaman akan kehendak Tuhan, serta tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahaminya. Pekerjaan ini juga membuat manusia kenal dan tahu hakikatnya yang rusak dan akar kecemarannya. Juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua hasil-hasil ini dicapai lewat pekerjaan penghakiman. Pada dasarnya ini adalah pekerjaan membukakan kebenaran, jalan, dan hidup Tuhan kepada semua yang memiliki iman kepadanya. Amin. Pekerjaan inilah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan terdengar begitu jelas. Tuhan di akhir zaman memakai kebenaran untuk penghakiman. Iya, Benar. Ini sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan. Iya, firman Tuhan terdengar. Buka halaman 932. Aku akan membacakannya. Bagus. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, akhir zaman tiba. Semua ciptaan dikelompokkan jenisnya, dan berdasarkan sifat mereka dibagi ke kategori-kategori berbeda. Ini saat ketika Tuhan mengungkap hasil akhir manusia dan tujuan mereka. Jika tidak melalui pengajaran dan penghakiman, tidak ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenaran manusia. Hanya melalui penghajaran dan penghakimanlah hasil akhir semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia menunjukkan sikap aslinya ketika dihajar dan dihakimi. Yang jahat bersama yang jahat, yang baik dengan yang baik. Semua sesuai jenis mereka. Melalui penghajaran dan penghakiman, hasil akhir semua ciptaan akan diungkap. Yang jahat dihukum, yang baik dapat hadiah, dan semua orang menjadi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui penghajaran dan penghakiman yang benar. Karena kerusakan manusia telah mencapai puncak, dan ketidakpatuhan mereka semakin parah. Hanya watak Tuhan yang benar yang pada prinsipnya adalah hajaran dan penghakiman serta diungkapkan di akhir zaman, yang bisa mentransformasi manusia dan melengkapi. Hanya watak ini yang bisa menyingkap kejahatan, dan juga menghukum semua yang tidak benar. Selama akhir zaman, penghakiman yang benar yang dapat mengelompokkan manusia menurut jenisnya dan membawa manusia ke dalam dunia baru. Dengan cara ini, seluruh zaman diakhiri melalui watak Tuhan yang benar, yakni penghakiman dan hajaran. Amin. Wah, bagus ya. Iya, itu benar. Iya, Coba. saudara-saudari, mari tonton video pembacaan firman Tuhan yang lain. Aku sudah tidak sabar ingin aku juga. Apa kini engkau paham apa itu penghakiman dan apa itu kebenaran? Jika engkau sudah paham, aku menasihatkan engkau untuk tunduk dihakimi. Jika tidak, engkau tidak akan memiliki kesempatan untuk dipuji oleh Tuhan atau dibawa olehnya ke dalam kerajaannya. Orang-orang yang hanya menerima penghakiman tetapi tidak pernah bisa disucikan, yaitu mereka yang melarikan diri di tengah-tengah pekerjaan penghakiman, selamanya dibenci dan ditolak oleh Tuhan. Dosa-dosa mereka lebih banyak dan lebih menyedihkan ketimbang orang-orang Farisi, karena mereka mengkhianati Tuhan dan memberontak terhadap Tuhan. Mereka yang bahkan tidak layak melayani akan menerima hukuman yang lebih besar, hukuman yang lebih kekal. Tuhan tidak akan mengampuni pengkhianat manapun yang mengemukakan kesetiaan dengan kata-kata, tetapi kemudian mengkhianatinya. Orang-orang seperti ini akan dibalas melalui hukuman dalam roh, jiwa, dan tubuh. Bukankah ini tepatnya penyingkapan watak Tuhan yang benar? Bukankah ini tujuan Tuhan dalam menghakimi manusia dan menyingkapkannya? Tuhan menyerahkan semua orang yang berbuat jahat selama masa penghakiman ke suatu tempat yang dipenuhi roh-roh jahat, membiarkan roh-roh jahat menghancurkan tubuh mereka. Tubuh mereka mengeluarkan bau busuk mayat. Itu pantas sebagai pembalasan bagi mereka. Tuhan menuliskan dalam buku catatan mereka dosa orang-orang percaya yang palsu dan tidak setia.
rasul-rasul palsu, dan pekerja-pekerja palsu. Ketika waktunya tiba, Tuhan lempar mereka ke tengah roh-roh jahat, membiarkan roh-roh jahat ini mencemari seluruh tubuh mereka seenaknya, supaya mereka tidak akan bisa berinkarnasi lagi dan tidak pernah melihat terang lagi. Orang-orang munafik itu yang dahulu pernah melayani tapi tidak mampu, setia sampai akhir diperhitungkan Tuhan di antara orang fasik, supaya berjalan sesuai nasihat orang fasik. Jadi bagian dan kerumunan mereka yang kacau. Pada akhirnya, Tuhan akan binasakan mereka. Tuhan singkirkan dan tidak perhatikan mereka yang tidak setia kepada Kristus atau mendedikasikan upaya apapun, dan membinasakan mereka pada saat perubahan zaman. Mereka tidak akan lagi di bumi, apalagi memperoleh jalan masuk ke kerajaan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah tulus kepada Tuhan, tetapi berurusan dengannya secara acuh tidak acuh karena dipaksa keadaan, diperhitungkan di antara orang-orang yang melayani umatnya. Hanya sejumlah kecil orang-orang seperti itu yang akan bertahan, sedangkan sebagian besar akan binasa bersama orang-orang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk melayani. Akhirnya, Tuhan akan membawa ke dalam kerajaan-Nya mereka yang sepikiran dengan Tuhan, orang-orang dan anak-anak Tuhan, serta mereka yang sebelumnya ditentukan Tuhan untuk menjadi imam-imam. Seperti itulah pemurnian yang diperoleh Tuhan melalui pekerjaan-Nya. Adapun orang-orang yang tidak bisa masuk ke kategori apapun yang ditentukan Tuhan, mereka akan diperhitungkan sebagai orang yang tidak percaya. Kalian pun pasti dapat membayangkan seperti apa kesudahan mereka. Aku telah katakan segala yang harus kukatakan. Jalan yang engkau sekalian pilih adalah keputusan yang harus engkau sekalian buat. Yang harus engkau sekalian pahami adalah pekerjaan Tuhan tidak pernah menunggu siapapun yang tidak bisa mengikuti kecepatannya. Dan watak Tuhan yang benar tidak berbelas kasihan kepada siapapun. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Kita melihat karya Tuhan begitu nyata. Puji Tuhan. Jika tidak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih menunggu penghakiman di Tata Putih Agung. Itu pasti. benar. Dulu, kita pikir pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman akan dapat supernatural tanpa penerapan nyata. Tampaknya firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan sendiri. Jika tidak, siapa yang dapat mengungkapkan rahasia pekerjaan Tuhan di akhir zaman? Anda benar. Hari ini kita telah mendengar suara Tuhan dan terima penghakiman Tuhan di akhir zaman. Keberuntungan yang tidak terbayangkan. Iya, aku tidak pernah memimpikan. Aku juga. Saudara-saudari, setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kalian lebih paham cara Tuhan melaksanakan pekerjaan penghakimannya di akhir zaman? Iya, kami mengerti. Jika Tuhan tidak ungkapkan secara terbuka, bagaimana kita bisa memahaminya? Kita tidak akan mengerti. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa nyatakan kebenaran, melakukan penghakimannya. Firman-Nya mengungkapkan esensi dan kondisi dari kerusakan manusia. Firman-Nya membongkar segala perlawanan manusia terhadap Tuhan dan manusia yang berwatak iblis. Firman ini menampilkan watak Tuhan yang suci dan benar, tidak terbantahkan kepada manusia. Maka orang-orang telah melihat penampakan dan pekerjaan Tuhan serta berbalik padanya, menerima keselamatan darinya. Itu menakjubkan. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dan menghakimi, dan pertama-tama menerapkan penghakiman dan hajaran lewat firman-Nya atas orang percaya. Serta membongkar sifat kalangan religius yang mengaku beriman kepada Tuhan tetapi menentangnya. Mari lihat cara firman Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskannya. Baik. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia mengadah kepadaku di surga dan mencurahkan perhatian khusus pada keberadaanku di surga. Tetapi tak satu pun memedulikan diriku yang ada dalam daging. Sebab keberadaanku di antara manusia benar-benar dianggap tak berarti. Mereka orang-orang yang hanya berusaha selaras dengan perkataan Alkitab. Yang hanya berusaha selaras dengan Tuhan yang samar.
Itu pemandangan menyebalkan bagiku. Sebab apa yang mereka sembah adalah kata-kata yang mati dan sesosok Tuhan yang mampu memberi mereka kekayaan yang tak terkira. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang tunduk pada manusia, dan Tuhan yang tidak ada. Lalu apakah yang dapat diperoleh orang-orang seperti ini dariku? Manusia terlalu rendah untuk kata-kata. Orang-orang yang menentangku, yang tak habis-habisnya mengajukan permintaan kepadaku, yang tidak mengasihi kebenaran, yang memberontak terhadapku, bagaimana mungkin selaras denganku? Aku akan teruskan. Baik. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Hatimu dipenuhi kejahatan, pengkhianatan, dan tipu daya. Dan jika demikian, berapa banyak kekotoran dalam kasihmu? Engkau pikir sudah cukup banyak berkorban untukku. Engkau pikir kasihmu bagiku sudahlah cukup. Lalu mengapa perkataan dan tindakanmu selalu mengandung pemberontakan dan tipu daya? Engkau mengikutiku tetapi tidak mengakui perkataanku. Apa ini dianggap kasih? Engkau mengikutiku tetapi menyisihkanku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau mengikutiku tetapi tidak mempercayaiku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau mengikutiku tetapi tidak bisa menerima keberadaanku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau mengikutiku tetapi tidak memperlakukanku dengan selayaknya dan selalu menyulitkanku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau mengikutiku tetapi mencoba memperdayaiku dan menipuku dalam segala hal. Apakah ini dianggap kasih? Engkau melayaniku tapi tidak takut akan aku. Apakah ini dianggap kasih? Engkau menentangku dalam segala hal dan perkara. Apakah semua ini dianggap kasih? Memang benar engkau sudah banyak berkorban, tetapi engkau tidak pernah melakukan apa yang aku tuntut darimu. Bisakah ini dianggap kasih? Jika ditelaah dengan saksama, terbukti tidak ada sedikit pun kasih bagiku di dirimu. Setelah ribuan tahun bekerja dan menyampaikan seluruh perkataanku, berapa banyak yang sudah benar-benar engkau dapatkan? Tidak layakkah ini ditelusuri lagi dengan saksama? Tujuan imanmu kepada Tuhan adalah memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi tujuanmu. Bukankah ini fakta pelanggaranmu terhadap watak Tuhan? Engkau percaya akan keberadaan Tuhan di surga, tetapi menyangkal keberadaan Tuhan di bumi. Akan tetapi aku tidak menyetujui pandanganmu. Aku hanya menghargai orang-orang yang selalu realistis dan melayani Tuhan di bumi, tetapi tidak menghargai mereka yang tidak pernah mengakui Kristus yang ada di bumi. Sebesar apapun kesetiaan orang-orang seperti itu kepada Tuhan di surga, pada akhirnya tidak akan luput dari tanganku yang menghukum orang jahat. Orang-orang ini jahat. Mereka orang-orang jahat yang menentang Tuhan dan tidak pernah dengan senang hati menaati Kristus. Tentu saja termasuk di antara mereka adalah semua orang yang tidak tahu dan lebih jauh lagi tidak mengakui Kristus. Orang-orang yang telah rusak, semua hidup dalam perangkap iblis. Mereka hidup dalam daging, mementingkan diri sendiri, dan tak satu pun dari mereka yang selaras denganku. Ada yang mengatakan mereka selaras denganku, tetapi semuanya menyembah berhala yang samar. Meskipun mereka mengakui namaku kudus, mereka menapaki jalan yang bertentangan denganku. Perkataan mereka angkuh dan percaya diri. Sebab pada dasarnya mereka semua menentang aku dan tidak selaras denganku. Jadi Bagus. Ya, itu benar. akhirnya mengerti. Coba lihat. Iya. Bagus sekali ya. Saudara-saudari, dari penghakiman firman Tuhan yang Maha Kuasa kita mengetahui dan menyadari keangkuhan, keegoisan, dan tipu muslihat kita dan dalam segala hal mengkhianati watak iblis kita. Meskipun kita mungkin telah memberikan diri, menanggung kesukaran dan membayar, harga bagi Tuhan kita tidak tunduk dan bahkan tidak memiliki kasih yang sejati kepada Tuhan.
Saat Tuhan dan percobaan, kita mengeluh tentang Tuhan, mencurigai Tuhan, dan menyangkal Tuhan. Ini membuat kita sadar bahwa kita yang sangat cemar ini semua punya watak iblis. Benar. Jika sifat dan watak iblis kita tidak dapat mencapai penyucian, kita tidak punya penundukan kepada Tuhan maupun kasih sejati kepadanya. Benar. Kita pikir kita sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, banyak berkorban dan kerja keras, memberikan diri bagi Tuhan, sehingga menjadi baik. Mengasihi Tuhan dan tunduk kepadanya. Benar. Setelah mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan Yang Maha Kuasa, barulah kita sadar. Meskipun kelihatannya kita bekerja keras bagi Tuhan, namun kita masih sering berbohong dan menipu Tuhan, bermulut manis kepadanya. Tetap keras kepala, mencari perhatian dan pamer. Akhirnya kita sadar bahwa usaha dan upaya kita sebenarnya hanya untuk berkat, mendapatkan hadiah, yaitu masuk kerajaan surga. Kita sekedar berdagang dengan Tuhan. Ini bukan penundukan sejati kepada Tuhan, bukan wujud kasih kepada Tuhan. Bahkan, tanpa malu kita mengaku paling mengasihi Tuhan dan paling tunduk kepadanya. Ini benar-benar bodoh. Ini bukan pengetahuan akan Tuhan. Dalam pewahyuan dan penghakiman firman Tuhan, kita sadar Tuhan melihat segala sesuatu. Dan hati kita takut dan gentar saat merasakan kesuciannya dan keadilannya yang dahsyat. Iya, benar. Wataknya yang tidak terbantahkan. Kita merasakan bahwa kita jahat, kita malu bertemu Tuhan, tidak layak hidup di hadapannya. Lalu kita tersungkur, meratap dalam pertobatan, bahkan mengutuki diri, dan menampar wajah kita sendiri. Lalu kita sadar, telah hidup dalam watak jahat setiap hari, dan sama sekali belum hidup selayaknya manusia. Tidak layak disebut manusia. Iya, benar. Setelah mengalami banyak penghakiman dan hajaran, ujian dan pemurnian, juga dipangkas dan dibentuk, barulah kita perlahan-lahan mengerti kebenaran. Melihat kebenaran tentang betapa rusaknya kita. Saat itulah kita punya pengetahuan yang sejati akan Tuhan. Mulai menghormati dan tunduk kepada Tuhan dalam hati kita. Inilah jalan iman yang benar dalam Tuhan. Semua ini hasil mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan. Puji Tuhan. Kesaksian mereka sangat bagus. Jika bukan karena penghakiman dan hajaran firman Tuhan, kita tidak akan mampu melihat gambaran kerusakan kita yang sebenarnya karena iblis. Kita tidak akan pernah tahu alasan kita terus berdosa dan melawan Tuhan. Dan tidak akan pernah tahu cara membebaskan diri dari belenggu dosa dan kuasanya atas kita, sehingga bisa sepenuhnya taat Tuhan. Jika bukan karena penghakiman firman Tuhan yang keras, kita tidak akan kenal wataknya yang benar, megah, dan tidak dapat disinggung. Tidak bisa menumbuhkan hati yang takut akan Tuhan. Dan tidak bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Benar sekali. Iya. Benar. Benar sekali. Jika Tuhan tidak berinkarnasi, siapa yang sanggup menjalankan pekerjaan penghakiman di akhir zaman? Tidak ada yang sanggup. Siapa yang bisa menunjukkan watak Tuhan yang suci, benar, dan tidak dapat disinggung kepada manusia? Tidak ada yang mampu. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan. Seandainya Tuhan tidak berinkarnasi, perkataan siapa yang punya kuasa dan otoritas seperti itu untuk menghakimi, menyucikan, dan menyelamatkan kita dari kerusakan kita yang dalam akibat dosa? Hanya firman Tuhan yang punya otoritas dan kuasa. Iya. Hanya Tuhan yang sanggup menghakimi dan menyucikan manusia. Iya. Firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan status dan identitasnya sebagai Tuhan. Membuktikan bahwa Dia adalah pencipta dan penampakan Tuhan yang benar. Amin.